Oke, selamat pagi Breti. Sekarang saya akan melanjutkan tugas kimia saya, yaitu mengerjakan penugasan 2 yang tertera di dalam materi redox. Mari kita mulai. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah hasil reaksi perkaratan besi. Nah, kita bisa ketahui bahwa reaksi perkaratan besi itu di mana besi kecampur dengan oksigen itu bakal berkarat. Jadi, rumusnya itu adalah Fe yang berbentuk solid ditambah O2 yaitu aqueous ditambah 6 maksudnya H2O. Lanjut nih berupa L plus anjing. Yang pertama adalah kita menuliskan reaksi pengkaratan paku serta unsur mana yang mengalami oksidasi dan unsur mana yang mengalami reduksi. Jadi unsur yang proses reaksi pengkaratan paku adalah besi ya, besi ditambah dengan oksigen ditambah dengan air ya, karena menggunakan air yaitu H2O berubah menjadi besi O3 terus ditambah H2O. Mari kita setarakan reaksinya. 3 2 Fe nya ada 2, berarti ini 1, ini 4, lalu 3, lalu ini ada 3, H2 nya di sini ada 6. Oke. Lalu reaksi pengaratannya yang mengalami oksidasi adalah besi. Oksidasi itu besi. Dan yang mengalami reduksi adalah oksigen ya. Lanjut kedua, cara mencegah korosi pada logam. Ada banyak cara. Yang paling umum kita temui adalah dengan cara melapisinya dengan cat supaya menghalang oksigen untuk bereaksi dengan besi ya. Lalu bisa dengan pelumuran oli ya, bisa dengan menggunakan pelumuran oli. Lalu juga bisa kita gunakan plastik yang dibalut ke dalam besi tersebut. Jadi sejauh ini ada 3 cara yang saya berikan, yaitu melapisi dengan cat, pelumuran oli, dan pembalutan dengan plastik. Ketiga ini bisa menghalang oksigen ya, setidaknya menghalang oksigen untuk bereaksi dengan Fe. Oke. Ya, kita lanjut nomor 3 adalah cara-caranya untuk mencegah korosi pada logam. Sebenarnya sama ya. Lalu kita sebenarnya soal pada nomor 2 itu merujuk pada bagaimana cara kita mencegah korosi pada logam. Sebenarnya simpel aja. Cara mencegahnya adalah menutupi logam dengan pelapis ya. Pelapisnya bisa berupa dengan cat ya, pelumuran oli, pembalutan dengan plastik ya. Bisa berhubungan dengan plastik yang intinya adalah menghalang oksigen untuk bereaksi dengan besi ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut nomor 4. Peristiwa lain redox dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, peristiwa lain redox yang sering kita jumpai adalah yang lain tuh selain paku sama besi adalah fotosintesis. Ini terjadi di dalam tanaman. Fotosintesis ya, untuk menghasilkan oksigen dari karbon dioksida dengan air serta dengan bantuan dari matahari. Lalu kedua ada ini bisa kita temukan ya dalam kehidupan sehari-hari kita itu pada peristiwa
oksidasi bahan bakar ya. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah pembakaran sih, pembakaran bahan bakar. Ya, ini kita lebih ke bahan bakar yang dimaksud adalah lebih ke transportasi ya. Ya, seperti mobil atau apapun itu, motor yang biasa menggunakan gas fosil ya. Lalu kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari adalah ini proses ya, suatu barang ini dibakar dan ini sempurna. Berarti proses pembakaran sempurna. Yang proses ini yang berkaitan dengan suatu barang, objek yang jika dibakar bisa menjadi abu. Nah, ini juga proses pembakaran dan ini juga merupakan peristiwa lain dari kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih.